Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seftina Tirani dengan nomor induk mahasiswa 220901500050 dari kelas G, Program Studi Akuntansi S1. Di sini saya akan menyelesaikan UAS dari mata kuliah Pengantar Manajemen. Di sini juga saya akan mengambil materi mengenai pengertian manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Nah, sebelumnya manajemen berasal dari kata manage yang berarti mengatur dan kata man yang berarti manusia. Lalu jika kedua kata tersebut dari manage dan man digabungkan, kita bisa menyebutnya manajemen yang berarti mengelola atau mengatur manusia. Dari yang saya baca dan saya cari, terdapat 5 pendapat ahli mengenai manajemen. Dari 5 pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya manajemen adalah suatu proses penggunaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif dengan menggunakan orang lain melalui fungsi-fungsinya untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Amirullah Haris Budiono di buku Manajemen dari Fungsi Dasar ke Inovasi tahun 2019 mengatakan manajemen memiliki 4 fungsi, di mana fungsi pertama yaitu planning atau perencanaan, lalu fungsi kedua yaitu organizing atau perencanaan, yang ketiga leading atau kepemimpinan, dan yang terakhir controlling atau pengontrolan. Dilihat dari pengertiannya, fungsi manajemen sendiri ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para manajer sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dari suatu organisasi tersebut. Manajer yang dimaksudkan ini tidak hanya sebagai manajer atas atau pemimpin organisasi saja, tetapi juga dilaksanakan oleh manajer menengah dan manajer bawah. Untuk fungsi yang akan saya jelaskan pada slide ini yaitu fungsi planning dan fungsi organizing. Kita langsung beralih ke fungsi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning sendiri memiliki pengertian yaitu penetapan tujuan untuk menciptakan strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pengertian perencanaan ialah proses dari tujuan untuk menciptakan strategi yang terbaik dalam mencapainya dengan melakukan integritas pada semua aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan sendiri memiliki 3 manfaat menurut Schermerhorn, yaitu memperbaiki fokus dan fleksibilitas, kedua memperbaiki orientasi tindakan, dan yang terakhir memperbaiki koordinasi dan kontrol. Lalu pada fungsi yang kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan fungsi yang mengatur orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Hal ini dikemukakan oleh Schermerhorn. Pengorganisasian sendiri memiliki beberapa tujuan menurut Robbins and Coulter. Yang pertama ialah membagikan pekerjaan yang dilakukan ke dalam pekerjaan dan departemen spesifik. Kedua, menentukan tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan pekerjaan individu. Ketiga, mengkoordinasikan tugas organisasi yang beragam. Keempat, mengelompokkan pekerjaan ke dalam unit. Kelima, membangun hubungan di antara individual, kelompok, dan departemen. Keenam, membangun garis kewenangan formal. Dan yang terakhir, mengalokasikan dan menyebarkan sumber daya organisasional. Dari pengertian menurut Schermerhorn dan tujuan pengorganisasian menurut Robbins dan Coulter yang tadi, kita dapat simpulkan bahwasanya pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur, pengaturan pengelompokan orang dan sumber daya serta mengkoordinasikan aktivitas untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi.
fungsi yang saya jelaskan pada slide ini yaitu fungsi controlling dan fungsi leading. Di sini ada fungsi yang pertama yaitu fungsi controlling atau pengendalian yang dimana merupakan proses mengukur kinerja dan melakukan tindakan untuk memastikan hasil yang diharapkan. Dengan tujuan untuk memastikan bahwasanya rencana dapat dicapai dan dikerja secara aktual dan mencapai atau melebihi sasaran yang ditargetkan atau sasaran yang ada. Nah, menurut Griffin ada 3 tipe kontrol dalam sebuah controlling atau pengendalian. Yang pertama ialah areas of control, di mana tipe ini yaitu sebuah organisasi yang mendefinisikan bidang kontrol menjadi 4 tipe sumber daya yang mereka pergunakan. Dan yang kedua adalah level of control, di mana level of control ini terbagi lagi menjadi beberapa tingkatan dalam sistem operasional, yaitu sistem operasional kontrol, kedua financial control, ketiga struktur kontrol, dan yang terakhir strategi kontrol. Kemudian tipe kontrol yang terakhir atau biasa disebut responsibilities of control, yaitu di mana tipe kontrol ini merupakan tanggung jawab atas kontrol, di mana harus bertanggung jawab tentang sistem kontrol dan perhatian dalam organisasinya dengan cara menentukan tipe kontrol yang akan dipergunakan organisasi dan mengimplementasikan sistem kontrol, serta melakukan tindakan berdasar pada informasi yang telah disediakan. Kemudian, pada fungsi terakhir, yaitu leading atau kepemimpinan. Kepemimpinan ialah kemampuan mempengaruhi orang terhadap pencapaian tujuan dari sebuah organisasi. Lalu menurut Schermerhorn, kepemimpinan ialah proses menginspirasi orang lain untuk bekerja keras dalam menyelesaikan tugas-tugas penting. Kemudian manajer atau pemimpin yang menjalankan perannya untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Yang dimana diperlukan kemampuan untuk membuat keputusan yang menurut Robbins and Coulter sendiri, proses pengambilan keputusan tersebut terdapat 7 proses. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan masalah, yang kedua mengidentifikasikan kriteria, yang ketiga mengalokasikan bobot kriteria, yang keempat mengembangkan alternatif, yang kelima menselektif alternatif, yang keenam mengimplementasikan alternatif, dan yang terakhir mengevaluasi efektivitas keputusan. Dari penjelasan saya mengenai manajemen serta fungsi-fungsi manajemen tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya manajemen sangatlah penting dalam menjalankan suatu organisasi. Dan juga manajemen ialah susunan kerangka atau yang bisa dibilang juga syarat dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah organisasi. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai pengertian dan fungsi manajemen pada video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kata atau pengertian dalam penjelasan saya tadi, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.